Assalamualaikum, salam literasi, Putu Buku, edisi Ramadan 1444 Hijriah, hari yang ke-16. Saya ditemani satu buku, Maklar Politik, karya Putut Ea. Putut Ea, seorang penulis ini terbitan dari bukumojok.com. Saya termasuk pelanggan buku Mojok karena bukunya keren-keren, sangat inspiratif. Saya kadang-kadang kadang-kadang borong, pesan langsung beberapa buku sekaligus. Oke, buku Maklar Politik ini sebenarnya sudah cukup lama saya miliki. Saya agak khusus nih karena ada tanda tangannya Mas Putut langsung, Mas Putut ya. Oke ya. Ini kalau komentarnya di buku sampul belakangnya ini, Maklar Politik ini seperti ular, jenisnya beraneka ragam. Ada yang seperti ular air, ular tanah, ada juga yang seperti ular piton dan ular kobra. Jadi tulisannya memang sangat beragam ya. Dan ini ada dua, pengantarnya itu ada dua ya. Kalau di buku yang saya pegang ini kan sebenarnya cetakan kedua ya. Jadi ya benar, cetakan pertama itu 2009, itu Insis Press. Kemudian cetakan keduanya buku Mojok Juni 2019. Jadi 10 tahun setelah cetakan pertama masuk ke cetakan kedua. Sehingga ada dua pengantar cetakan pertama ditulis langsung oleh Mas Putut ya. Ya ini cerita tentang latar belakang tulisan-tulisan Mas Putut ini ya. Ini adalah catatan-catatan ya dalam rangka menangkap ingatannya penulis gitu ya. Lalu ada bola-bola liar di sana, ada ide-idenya yang kadang-kadang nakal gitu ya muncul. Lalu yang pengantar kedua itu adalah ketika buku ini terbit lagi ya. Ini Putut ya kembali lagi menyampaikan pengantarnya, menyapa para pembacanya dengan di alinea terakhir pada pengantar yang kedua ini, yaitu judulnya ketika buku ini terbit lagi tadi ya. Itu dia mengingatkan, tolong pembaca pejamkan mata sejenak sebelum baca buku ini. Bayangkan ini ditulis oleh seorang yang berumur 30-an gitu. Karena 10 tahun yang lalu ditulis ulang gitu, sehingga agar maklum gitu kalau kata-katanya masih penuh semangat dan sebagainya. Mungkin Mas Putut merasa sudah berbeda sebenarnya kondisinya ya. Baiklah ya, ini ada sekitar 50 tulisan ya, 50 tulisan dan tidak diberikan tulisan bab. Jadi kalau saya sampai ikhtiar saya memahami buku ini, mencari benang merahnya itu sampai tak oret-oret. Ya, karena memang dia nggak ada bab, nggak ada poin-poinnya, nomor 1, 2, 3-nya nggak ada. Jadi hanya ada 50 judul kalau nggak salah, 50 atau 49 ya. 50 judul ya. Tulisan dari Mas Putut ya. Oke. Sekarang ini sebenarnya buku ini seperti apa sih? Seperti biasa ya, Putu Buku jadi Putut ya. Ini memang namanya mirip Mas Putut. Saya Putu, ini Putut. Jadi seperti biasa Putu Buku bukan tempat mereview dan membedah buku secara serius. Ini hanya tempat apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan ketika saya berinteraksi dengan salah satu buku gitu. Nah, terhadap buku ini apa yang saya rasakan? Saya tuh ngerasa kayak apa ya? Ini tempat ngobrol kehidupan seorang gitu. Seorang dengan kurikulum kehidupannya. Saya pikir teman-teman sering merasakan. Saya pun merasakannya dulu waktu saya sempat jauh dari keluarga ya, di Temanggung. Itu tuh sepertinya waktu itu mungkin kalau saya nulis bisa jadi kayak Mas Putut RI. Karena sepi, nggak pulang, nggak ketemu keluarga, otomatis kan dari pulang kantor ngopi sama teman gitu, pagi olahraga sama teman, ngobrol lagi gitu. Nah, setiap obrolan itu memantik hal tertentu gitu. Nah, itulah yang dicatat oleh penulis di buku ini. Jadi catatan-catatannya itu benar-benar catatan dari kurikulum kehidupan yang dia lewati gitu. Contoh misalnya ya, ada berhenti merokok. Ini fenomena perokok dengan ya lika-likunya orang ngerokok lah ya. Kadang ngerokok, numpang ngerokok orang, ngambil rokok orang gitu-gitu ya. Itu dengan cara yang sederhana. Kemudian ada membaca buku, fenomena orang-orang yang merasa
kemana-mana bawa buku gitu. Tapi ternyata nggak meyakinkan apakah dia baca buku itu gitu. Sebenarnya ini mirip aku juga, jangan-jangan saya masuk kategori itu di mata beberapa teman ya. Saya kan suka bawa buku kemana-mana. Terus ada juga, kalau di sini diceritakan soalnya dia itu bawa buku kemana-mana, katanya numpang nulis di tempat Mas Putut di kontrakannya gitu. Bukunya disebar kemana-mana, terus paginya dia udah pulang gitu, udah pergi kan, cuma numpang ngetik, terus penasaran, dibaca lah apa yang dia tulis. Ternyata yang dia tulis itu justru dari sumber yang hanya tabloid lama yang ada di tasnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan buku-buku yang dia cecer itu. Jadi terus ada pertanyaan lah terus buat apa dia bawa buku sebanyak itu gitu. Ada juga nih seandainya ya, ini juga menarik ya. Seandainya itu cerita tentang kira-kira mau apa sih kita kalau terulang kembali gitu. Kita sebenarnya mau jadi apa sih gitu. Terus ini bagus ya, ini upacara bendera ini termasuk yang insight ini Mas Putut. Saya termasuk wow gitu. Upacara bendera itu ritual yang kaku dan terulang-ulang gitu kan. Bahkan kalau MC-nya ya kan upacara gitu kan, dengan intonasi yang nggak ada asik-asiknya lah gitu. Cara membaca acara nggak ada asik-asiknya, lagunya harus serius, harus tegap semuanya dengan seragam yang sama, bahkan akan dihukum bila ada yang tidak pakai seragam gitu kan. Terus di sini memberikan catatan, Putut ya memberikan catatannya gini, upacara ini hanya upacara itu tidak ada humor dan puisi gitu. Upacara hanya pemujaan dengan irama yang tetap. Mungkin kayak kalau di ekstasi minum ecep gitu. Berulang-ulang sehingga pada tahap ekstase gitu. Ekstase yang mencintai Indonesia tanpa syarat gitu. Kelihatannya juga bagus ya nasionalismenya, tapi yang ada adalah seperti orang mabuk gitu kan, mencintai tanpa syarat, tanpa nalar yang sehat gitu. Diakhiri dengan satu pertanyaan sama Putut ya, bisa nggak sih sebenarnya mencintai Indonesia ini dengan cara yang lebih santai gitu? Bisa dong katanya gitu. Harusnya bisa lah ya, harusnya bisa. Tapi tentu kalau ada yang wah nggak mungkin lah upacara itu harus serius, ya mungkin upacara itu mestinya menjadi bagian dari kegiatan teman-teman di militer atau lembaga-lembaga yang militeristik ya. Namun tempat lain yang mungkin anak-anak yang suka nongkrong, ngopi, mungkin harus ada satu seremoni tertentu yang melambangkan, membangun, menjaga rasa nasionalisme dan nggak sekaku upacara gitu. Menurut saya sih gitu ya. Ini menurut saya gitu, memantik ya, bagus. Kemudian ada yang apa lagi nih? Saya lompat-lompat aja lah yang kira-kira menarik ya. Ada yang anak muda yang penuh percaya diri menceritakan tentang gebetannya. Terus kata penulis ini di akhirnya gitu, dulu aku pernah punya kepercayaan diri seperti dia gitu. Tapi itu zaman masih muda gitu. Saya jadi ingat kalau yang sering saya jual itu, sering saya omongin kalau muda itu ngomongin percaya diri, orang tua itu bicara tentang tahu diri. Bisa jadi ada masanya kita melepaskan kepercayaan diri kita menjadi tahu diri. Ini versi saya Mas Putut ya. Kemudian ada lagi tentang tadi itu judulnya Tengah Malam, yang percaya diri tadi. Jadi ini benar-benar kayak catatan seorang yang ngobrol-ngobrol sama orang, ngobrol sama gitu kan. Terus dia catat gitu. Kemudian ada yang pertanyaan gampang. Ini juga lucu ya, pertanyaan gampang. Dia kan kuliah di filsafat, ditanya sama orang, kuliah di mana Mas? Jurusan apa Mas? Gitu. Yang jadi rumit ketika dia jawab jurusan apa? Filsafat. Filsafat itu apa sih Pak? Waduh, tiba-tiba dia jadi harus menjelaskan secara detail atas mata kuliah yang dia ambil karena dia kuliah di jurusan yang aneh. Dan yang paling gak suka dia katanya ada pertanyaan berikutnya setelah kuliah jurusannya apa? Jurusan filsafat. Terus nanti kerjanya apa? Pertanyaan gampang. Saya pikir ini sama ya, kita merasakan pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba membuat kita nggak nyaman. Terus kemudian pembeli, ini juga lucu, permen. Ketika kembalian dikasih permen, dia mau beli pakai permen. Kok nggak boleh gitu? Terus dia komplain. Bagus juga ya. Terus ada puasa ini bagus nih, masalah puasa. Ini cerita tentang Putut ketika si penulis lah ya. Saya nggak tahu ini kisahnya tadi atau menceritakan dari sudut pandang orang ya. Dalam satu acara di santunan gitu, ada seorang anak kecil yang kok berbeda dengan yang lain gitu.
dia nggak berebut makanan, dia makan secukupnya, tidak terlihat sedang kelaparan gitu, padahal itu buka puasa bersama ya. Sampai di akhirnya si penulis ini memberikan kotak konsumsinya untuk dia gitu. Dia berharap dia akan happy seperti anak kecil lainnya gitu. Ternyata dia biasa, terima kasih gitu. Sampai dia agak kecewa, kok gitu ya, ini kok anak kok beda banget sama yang lain gitu. Sambil dia pergi, dia ngelirik aja apa yang dia lakukan anak itu. Ternyata emang beda dengan yang lain. Anak itu memberesi kotak konsumsinya, kemudian dia ambil air wudhu, lalu sholat. Makanya mungkin apakah mungkin puasa itu seperti anak itu gitu ya. Bagus itu. Kemudian ada judulnya kacamata. Ini juga lucu ya. Ketika ada seorang perempuan yang mengatakan, aku suka loh cowok pakai kacamata, itu seksi kata gitu. Padahal bagi si cowok kacamata itu sangat pengganggu. Saya termasuk yang sering saya copot kacamata saya. Terus kata dia, kok ada ya perempuan yang menyukai laki-laki pakai kacamata dan dibilang seksi, sementara si pemakai kacamata sendiri risih gitu. Terus dia itu gini, jangan-jangan sama dengan penari telanjang yang melihat penari telanjang itu menikmati, padahal mungkin yang telanjang risih gitu. Lucu ini, aku suka pengandaiannya ya. Nyaman, bukan risih, istilahnya nyaman. Nyaman yang nonton, yang tidak nyaman yang telanjang. Oke, itu seru ya. Kemudian ada yang beredel, itu agak seru nih, beredel. Judulnya Beredel ya, cerita tentang pemberedelan buku-buku yang sebenarnya menyakitkan sekali ya. Tiba-tiba penguasa itu merasa berhak melarang-larang netizen ya, para anggota masyarakatnya untuk tidak membaca ini, tidak membaca itu gitu. Nah, ini bagi dunia kepenulisan memang menyakitkan sih ya. Saya termasuk yang dari dulu nggak nyaman dengan itu gitu ya. Bahkan pernah saya dulu gabung dalam satu kajian yang cukup cukup intensif gitu, dan ada seorang teman ngaji saya itu datang ke rumah saya dan ngelihat rak buku saya, dia kaget gitu. Lah, Put, kok kamu punya buku ini, buku itu? Kata, ada beberapa buku yang menurut teman saya itu buku yang tidak pantas dibaca oleh seorang putu katanya. Kalau ngaji harusnya kamu nggak baca itu, kamu mau baca ini Karen Armstrong waktu itu ya, Karen Armstrong Sejarah Tuhan aja dia udah canggung gitu dengan bacaan itu. Apalagi kalau baca Madilognya Tan Malaka, atau apalagi buku-bukunya Pramudia Anantatur saat itu. Kalau sekarang sih rasanya udah bebas ya. Atau Sapiennya Yuval Noah Harari. Dan itu kan hanya anggapan oleh seorang yang ikatan kultural ya, ikatan guru ngaji. Itu pun saya udah nggak nyaman gitu, ikatan pengajar. Kenapa harus membatasi bacaan gitu? Apalagi ketika yang membatasi ini adalah penguasa dan bahkan menarik dari penerbitan gitu. Nah, ini di tulisan Putut Ea ini dia termasuk menyampaikan bahwa kenapa sih udahlah kau biarkan aja lah pembaca itu memutuskan mau baca yang mana. Itu kan kemerdekaan pribadinya. Oke, terus ada judulnya Ganti Untung, juga menarik. Ganti Untung ini mengingatkan tentang korban, ini kayak isi cerita yang lumpur lapindo ya. Seolah-olah istilah ganti untung itu membuat seolah yang diganti itu untung. Padahal namanya korban, nggak ada korban yang untung katanya. Semua korban pasti rugi. Kenapa sih nggak ditulis ganti rugi aja kayak gitu ya? Dia menggugat. Apalagi ya ada gundukan. Omong-omong juga lucu nih. Omong-omong ini cerita tentang acara-acara talkshow yang dikemas dengan waktu yang sangat pendek, durasinya pendek, ya mungkin karena masalah durasi kan, karena masalah hak siar dan sebagainya ya. Tapi masalahnya itu ketika itu dalam bentuk talkshow, nggak semua orang mampu menceritakan dalam waktu yang singkat, menceritakan isi pandangannya, isi kepalanya. Yang ada akhirnya penggalan-penggalan kalimat yang justru menyesatkan para pendengarnya gitu. Jadi mengkritisi itu. Terus ada plesetan sing salah seleh jadi sing saleh salah. Pleset ini sing salah seleh itu kan yang salah ya nyerahlah gitu, diletakkan gitu. Tapi diplesetin yang salah gitu, yang saleh orang baik malah jadi salah, disalahin. Terus ketika diplesetin lagi nih, ada ini memang bermain kata-kata ini Mas Putut nih. Wani ngalah luhur wakasane, yang berani mengalah itu akhirnya akan mulia gitu kan, luhur wakasane. Diplesetin menjadi
wani ngalah kojur bekasane. Wani berani mengalah, sial belakangnya. Ini hanya sebuah apa namanya? Ya tadi kan udah di ini ya, diingatkan di depan bahwa ini tulisan anak muda gitu. Jadi ini seperti ungkapan ketidakterimaan atas kondisi yang ada. Terus ada tentang penyakit KD. Penyakit KD itu kalau gitu. Jadi kalau ketika menkomentarin sesuatu dia, oh kalau di Amerika itu sebenarnya wah, ini kalau di Eropa jadi penyakit istilah ini ya. Oke, kemudian Republik komplain. Ini juga lucu ya. Kita itu isinya Republik komplain, orang yang suka komplain aja bawaannya. Kayaknya sih kayak relate ya zaman sekarang. Saya itu kalau di kantor itu kita kan ada review atas kantor itu, isinya itu bintang 5 itu dikit sekali. Jadi orang yang puas dengan layanan kami itu akan belum tentu dia akan menambahkan review dengan bintang 5. Sementara yang merasa kecewa pasti segera membuka dan memberikan komen. Jadi kita itu malah lebih seneng komplain. Lebih seneng komplain dibanding memberikan apresiasi. Ya itu kayaknya bisa diubah ya, itu kultur ya, harus diubah. Kemudian ada foto ya, foto ini kenapa ada orang-orang yang tulisan-tulisan ngepop dan sebagainya itu akan cenderung fotonya shining, cerah gitu. Tapi para penyair-penyair yang sastra yang kedalaman fotonya suntuk kayak menggambarkan isi kepalanya gitu ya. Terus Dagelan ini cerita tentang Sri Mulat dan Tukul. Dia ngasih contoh aja sih bahwa itu ada yang melanggar teori-teori dalam komedi gitu. Karena Tukul itu mengulang-ulang guyonan yang sama tetap lucu aja gitu kan. Aduh, apa lagi yang lucu ya? Nah, legenda juga lucu nih. Legenda ini dia mengingatkan, legenda itu membutuhkan ingatan yang panjang. Sementara kondisi kekinian sekarang itu justru menyangkap hal yang pendek. Jadi susah menjadi melegenda di zaman sekarang. Karena tangkapan netizen itu justru pendek. Banyak ya, kayaknya saya main penggalan-penggalan aja ya. Oh, ini ada bagus nih, judulnya Reputasi. Reputasi ini lucu. Jadi geli juga ngeri. Ya, dunia itu kejam terutama bagi mereka yang tidak bisa menghargai diri sendiri dengan menganggap remeh reputasi. Ini cerita obrolan santai penulis dan pada akhirnya ketika temennya ngangkat telepon ada satu project gitu dan terus yang di sebelah telepon kan diceritain nih, saya lagi ada tawaran nih begini, saya butuh orang yang begini gitu. Lalu si penulis menyampaikan 2 nama dan langsung oke, kita masukin gitu. Kan itu reputasi gitu. Terus ketika nyebut nama yang reputasinya buruk, wah ya terserah kalau mau ambil, tapi ya saya nggak yakin ya proyekmu berhasil. Demikian jahatnya reputasi, jadi hati-hati dengan reputasi. Oke, apalagi ya, saya lompat-lompat aja lah ya. Ada juga seolah-olah, ini juga menarik ya. Jadi dunia kepenulisan itu selalu memberi tempat untuk para penulis. Tapi ya, yang seolah-olah penulis, dia hanya bisa melihat dari jauh. Seraya terus ngomel, ngerengek, bujuk, dan merajuk. Seolah-olah penulis ini adalah orang-orang yang sering menganggap meremehkan penulis lain. Ini dia cerita sih, ada satu penulis yang dianggap, dia mau nulis apa, ini jangan-jangan saduran dari lain nih, ini jangan dikerjain orang lain nih, gitu-gitu. Ternyata akhirnya si penulis itu yang diomongin itu tiba-tiba menerbitkan karya baru dan ternyata bagus. Jadi ternyata omongan sih itu salah semua kan. Jadi penulis itu selalu memberikan, dunia kepenulisan selalu memberikan ruang bagi penulis, tapi tentu yang seolah-olah penulis nggak punya tempat. Ya begitulah. Dan ada 5 judul bawah itu tentang maklar politik. Ya, maklar politik ini ironi para maklar politik ya yang ada di negeri kita ini, yang dia sampai ada yang menjilat ke pejabat, ada yang berharap belas kasihan pejabat, ada yang ada kalimat yang ini ironi banget sih ya. Jadi katanya nasihat pertama yang harus kamu lakukan jika kamu ingin bergaul dengan maklar politik adalah simpan kepercayaanmu atas kebaikan manusia di dalam sebuah peti besi yang terkunci dan buang kuncinya ke laut. Ngeri sih sebenarnya itu ya. Cuman katanya itu yang dilakukan ketika kita bergaul dengan maklar politik. Jadi udahlah, jangan berhentilah percaya pada kebaikannya. Jadi ini saya pikir ya harus dibuktikan oleh para politikus ya untuk kembali membangun reputasinya kembali. Apalagi kondisi sekarang dasar politik itu adalah gosip, analisis rampangan, konspiratif dan magis. Jadi kemenyan laku keras ketika menjelang pemilihan. Begitu ceritanya. Saya pikir ini buku yang seru sekali ya.
lompat-lompat, penuh, padat, dan ya tadi seperti obrolan yang berkualitas dari seorang Putut Ea dan ditumpahkan dalam satu buku, dan bukunya asyik. Saya membacanya jadi nyaman. Selama ini saya baca benar-benar cuma ngisi waktu luang dan saya bisa lompat-lompat. Tapi saya nggak lompat-lompat, saya ngikutin arusnya. Tapi menikmati lah, bisa dinikmati. Saya pikir ya demikianlah Putut Ea, seorang yang serius di dunia kepenulisan udah cukup lama, sampai dengan Mojok ini lahir. Mojok itu menurut saya salah satu penerbit yang mensupport tradisi literasi di negeri kita. Selamat Mas Putut ya, dan Mojoknya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.